Kebayang nggak sih kalau punya rumah di hunian yang didevelop oleh developer ternama Sinar Maslen dan bekerja sama dengan developer Singapura yaitu Surbana Jurong dan juga developer Jepang Midbana Group. Lokasinya kawasan Sunrise Property banget, kawasan kota mandiri yang nanti akan ada TOD menuju stasiun Jatake dan juga memiliki mall sendiri, universitas sendiri, dan sekolah sendiri. Apalagi akses tolnya udah kebuka, yaitu akses tol Legok. Jadi teman-teman kalau pulang kerja langsung ke depan klaster rumah. Yuk kita review rumahnya. Halo Sobat Vito Property, ketemu lagi dengan Tama dari Vito Property, your trusted real estate partner. Hari ini aku mau mereview sebuah klaster dari Hiera BSD, lokasinya strategis banget. Ini adalah klaster lamanya, klaster Welton. Ya, kenapa aku nge-review lagi? Mungkin teman-teman udah banyak ngeliat review di YouTube, di TikTok, Instagram agent property lain. Tapi aku nge-review lagi karena mau update untuk promo-promo dan gimmick yang masih berlaku untuk klaster Welton ini. Nah, hari ini aku mau mereview untuk Welton yang standar, yang klasik. Luas tanahnya ini 144 meter, 9 x 16 dimensinya, dan memiliki luas bangunan 225 meter persegi. Sebagaimana kita lihat, untuk desain rumah klaster Welton ini tropical tapi klasik juga ya, jadi cocok banget bagi teman-teman yang suka model old money yang ada di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara. Ini cocok banget, apalagi kawasannya kawasan kota mandiri. Apa aja mau cari di sini ada. Tapi teman-teman banyak banget yang komplain atau objection kalau misalkan Hiera kan jauh banget di ujung, BSD itu jauh, tapi akses semua sudah terbuka saat ini. Nah, makanya aku mau update sekarang. Nah, balik lagi ke rumahnya. Jadi kalau untuk rumah ini, carportnya sendiri ini sudah dilapisi dengan keramik ya, homogeneous style, jadi nggak licin, bisa muat untuk 2 mobil. Kanopi dari developer kita sudah dapat juga, itu termasuk dari promo. Plus kalau kita lihat di kawasan klaster ini rapi banget. Kenapa? Karena untuk tempat sampahnya, tempat naruh surat, naruh paket, itu semuanya sudah dibikinin sama developer, jadi semuanya itu akan sama ya. Nah, akses rumah ini ada 2 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya pembantu, bisa nginep karena ada akses ke kamar tidur pembantu dan service area di sebelah kiri aku. Ini dikasih besi, pintu jerujinya sudah dari developer juga. Dan akses utamanya di belakang aku ini yang super grand, super besar, menggunakan pintu solid engineering wood juga, dan langsung masuk ke foyer dan juga living room. Nah, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke rumahnya. Nah, ini adalah area foyer dari rumah ini. Jadi masuk ke dalam rumah itu kita nggak langsung menghadap ke living room. Jadi ini nanti ada satu space ya teman-teman, mau naruh buat shoe rack, buat naruh tempat duduk, ini oke banget. Dan di sebelah kiri dari foyer ini ada satu powder room. Jadi tamu kalau misalkan masuk ke dalam rumah itu bisa langsung ke powder room tanpa harus ke living room. Nah, di sebelah kanannya, teman-teman kalau misalkan bisnis ya atau ketemu rekan kerja, nggak harus ke dalam ruangan utama, bisa masuk ke ruangan sebelah kanan ini adalah multifunction room. Jadi kalau teman-teman mau ketemu klien, ini bisa jadi office room juga, teman-teman ya. Nah, masuk ke dalam, ini di tengahnya adalah living room yang super grand, super luas banget ya. Di sini bisa muat untuk 4 bahkan 7-8 anggota keluarga, ini masih muat banget. Apalagi high ceiling juga teman-teman, di sini cukup tinggi ceilingnya, ini sekitar hampir 4 meter. Nah, kemudian di ruangan tengah ini ya, jarak dari sofa, kalau misalkan kita taruh sofanya di sini yang kayak di show unit, ke TV-nya itu juga masih jarak pandangnya masih jauh banget. Nah, karena rumah ini lantai satunya pakai konsep open plan, jadi langsung di sebelahnya ada satu dining area di sebelah sini
ya. Dining area ini bisa muat untuk 6 anggota keluarga, dikasih meja persegi panjang seperti ini, oke banget, apalagi dikasih chandelier yang cantik seperti ini. Nah, kelebihan rumah ini di belakangnya masih ada, teman-teman, kalau misalkan perlu garden, perlu taman, di sini ada satu akses ya, ini pintu geser yang sudah dapat dari developer juga. Jadi kalau perlu garden di belakang ini ada ya, tapi tidak terlalu lebar ya teman-teman, ini sekitar 1 meteran untuk lebar garden belakangnya, karena yang ini di show unit ini panjangnya 16 meter. Tapi teman-teman kalau mau yang 18 meter panjangnya itu masih ada juga stoknya. Nah, kalau teman-teman lihat di show unit ini itu posisinya hook, jadi di sebelah rumahnya ya, di depan aku itu ada satu akses lagi menuju ke samping rumah. Nah, tapi kalau untuk di BSD City, rumah posisi hook tidak bisa dibangun sebelahnya, jadi cuma bisa dikasih tempat-tempat semi permanen, tempat duduk, atau misalkan taruh mini gazebo itu masih boleh. Nah, di lantai 1 ini plusnya rumah ini ada satu kamar tidur di lantai 1 yang masih cukup luas. Nah, ini oke banget teman-teman kalau misalkan teman-teman punya orang tua yang tidak bisa naik tangga lagi karena rumah ini tidak include dengan lift. Ini oke banget, apalagi di sini muat untuk ukuran semi queen size bed ya. Ini kita sekitar 120 x 200 cm. Dan untuk setiap kamar di rumah ini kita udah dapat lapisan vinilnya juga dari developer, jadi kita nggak usah pasang-pasang sendiri lagi. Nah, kamar ini juga sudah dilengkapi dengan satu ensuite bathroom. Di sebelah kiri aku sudah lengkap semuanya pakai sanitary dari merek Kohler ya, dari untuk kloset duduknya, sinknya, dan juga bahkan showernya sudah dapat shower screen-nya juga ya. Untuk semua keramiknya di sini menggunakan homogeneous style ukuran 60 x 60. Nah, lanjut lagi di lantai 1 ini ada satu dapur bersih ya. Di sebelah sini ada satu dapur bersih plus juga ini jadi dapur kotor. Nah, di sini teman-teman pasti kalau untuk kabinet di BSD City itu belum include ya, untuk meja dapurnya, kabinetnya, apalagi kompornya itu belum include dari developer. Jadi kita terima untuk kosongan aja. Nah, lanjut lagi di sebelah kiri aku ini ada satu lorong yang tadi kita kalau misalkan lihat dari depan itu adalah akses menuju service area, tembusnya ke sini. Jadi kalau misalkan kita pembantunya nyuci itu ada ruangan tersendiri yang di depan, tapi nggak bakalan kelihatan sama tetangga luar. Dan di sini sudah disediakan satu kamar tidur untuk ART dan juga satu kamar mandi, jadi bisa nginap. Nah, kita lanjut ke lantai 2-nya. Nah, ini untuk lantai 2-nya teman-teman, pencahayan rumah ini bagus banget. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur untuk anak-anak. Yang pertama ada di sebelah sini, satu kamar tidur anak, dan juga sudah punya ensuite bathroom-nya. Lanjut lagi ke belakang ya, jadi ini selang-seling antara kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Yang kamar tidur anak yang satu lagi ada di sebelah kanan aku ya, cuma ini agak masuk ke dalam ya. Kemudian masih ada juga dapat satu ensuite bathroom-nya. Nah, yang terakhir untuk kamar tidur utamanya ada di sini teman-teman. Ukurannya oke banget, luas banget. Apalagi di sini sudah ditunjukkan dengan dimasukkan king size bed ukuran 2 meter x 2 meter dan taruh nakas kiri kanan itu juga masih muat banget. Plus juga pencahayaannya kalau kita lihat di belakang aku ini ada satu balkon yang sebenarnya masih cukup oke ya. Yang kalau misalkan kita lihat dari depan itu memang ada balkoninya dan masuk juga ada archnya gitu. Jadi masuk banget untuk tipe modern klasik dan tropisnya. Nah, kemudian posisi ensuite bathroom ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan aku. Nah, tapi plusnya kalau kita ini kan masuknya kalau udah kelas untuk premium. Nah, kalau rumah premium harus punya walk-in closet. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau taruh dressing table di sebelah sini, ini juga bisa banget. Walk-in closetnya ada di sebelah kanan aku, langsung menuju ke ensuite bathroom-nya. Nah, untuk lemarinya ini kita bisa kebayang untuk 6 pintu lemari ini masih muat banget dan bisa tinggi-tinggi karena ceilingnya juga tinggi.
Plus juga kita masuk ke ensuite bathroomnya. Untuk kamar tidur utama, khusus kamar tidur utama, ini dapat double sink dari merek Kohler dan sudah dapat dengan kabinetnya. Cerminnya belum dapat, kloset duduknya juga sudah Kohler ya, sudah dapat showernya juga. Plus di sini kita untuk master bedroom dapat satu bathtub dari merek Kohler. Di sebelahnya kalau misalnya kita perlu shower juga sudah disediakan juga, pakai double shower untuk master bedroom ya. Shower screen-nya juga sudah input dari developer. Nah kemudian kalau kita lihat untuk di master bedroom ini, kamar mandinya ada sedikit void, jadi kalau misalkan lampu ini nggak dinyalain di siang hari itu juga masih ada pencahayaan. Nah kita lihat ke lantai 3 karena di situ ada satu multifunction room dan ruangan yang super banget. Nah ini untuk di lantai 3-nya tetap ruangannya masih spacious, dan apalagi kalau di foyer lantai 3-nya ini kita mau ngeliat ke depan ini ngeplong banget. Kenapa? Karena ceilingnya tinggi banget ya. Plus juga kalau udah dipakai drop ceiling kayak di show unit ini juga jadi cantik banget. Tapi drop ceilingnya belum dapet ya dari developer. Nah di lantai 3 ini sebenarnya teman-teman ada satu multifunction room, bisa dijadiin gym room, tempat hobi, atau bahkan dijadikan kamar tidur lagi, itu juga bisa. Kenapa? Karena di lantai 3 ini punya satu kamar mandi lagi di sebelah sini. Sudah ada showernya, udah ada kloset duduknya, udah dapat sinknya juga. Jadi untuk aktivitas mandi juga bisa. Nah, multifunction roomnya ini nggak nanggung-nanggung, cukup besar dan udah dikasih 2 pintu double door seperti ini ya dari developer. Kemudian untuk multifunction roomnya ini oke banget ya, mau dijadiin recreation room juga bisa, hobby room juga oke, karena ini luas banget, lega banget. Di situ ada satu jendela yang cukup besar. Nah itu ada apa? Itu bukan ruangan tapi itu balkoni ya yang bisa dijadikan taman-taman. Kemudian akses ke depan balkoninya ada di sebelah kiri aku. Ini sudah pakai pintu geser dari developer, udah dikasih. Kemudian di sini ada balkoni teman-teman ya, mau buat barbekyuan bareng, nongkrong bareng. Nah ini di sini di show unit dikasih jacuzzi, tapi ini aku konfirmasi dulu ke developer apakah sudah input atau belum. Nanti aku infoin di kolom komentar. Nah untuk di balkoni ini kita sudah dapat satu lapisan keramiknya juga, tapi motifnya berbeda. Ini pakai motif kayu, jadi cocok banget kombinasinya dengan konsep tropical modernnya. Ya, apalagi kalau kita ngelihat dari atas ini, ngelihat ke depan rumah rapi dan kawasannya rindang di kawasan BSD City, itu pasti bikin kita selalu happy. Nah, penasaran dong untuk harga rumah ini sekarang udah di berapa? Plus juga promo yang berlaku saat ini pada saat aku syuting apa aja, tunggu sampai akhir videonya ya. Nah, harga rumah untuk tipe 9 ini startingnya di 4 miliaran, tapi itu belum termasuk potongan free PPN dan juga diskon. Bisa jadi sekitar 3 miliaran, masih under 4M. Tapi kalau teman-teman budgetnya masih di bawah itu, masih ada satu tipe lagi, yaitu tipe yang lebar 8. Tapi aku nggak review untuk hari ini. Kalau misalkan teman-teman mau aku review, nanti bisa info di kolom komentar. Dan juga ada satu cluster yang baru launching ya, itu namanya cluster Vineyard yang konsepnya model Jepang. Jadi teman-teman kalau belum tahu, nah teman-teman bisa nonton review di YouTube aku juga, bisa klik link di atas. Nah bagi teman-teman yang mau visit ke show unit bisa hubungi aku, nomornya di kolom deskripsi. Atau bagi teman-teman yang sedang memasarkan propertinya di daerah BSD dan sekitarnya, mau dijual, mau disewa, silakan titip jual atau sewa sama aku. Nomor aku ada di kolom deskripsi juga. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan TikTok aku, segera follow karena banyak informasi yang tidak aku masukin di YouTube, tapi aku masukin juga di Instagram dan juga TikTok aku. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!